Hai. Hai guys. Halo. Opening macam apa ini ya? Gue pengen nge-review nih dari awal banget Januari sampai ke Desember ini. Gitu. Apa yang lu inget tentang Obral? Januari tahun ini gak? Hakim. Januari tahun lalu. Iya, jangan tahun lalu. Emang Hakim tahun ini? Nah lu, Nah. tahun berapa? Waduh, senjata makan Tuhan dong. Oh, ada yang gue ingat. Padahal gue sendiri lupa sebetulnya. Gue ingat. Apa? Harapan sama Itu bulan pengharapan. bulan lalu. Salah ya. Apa yang paling lu pada inget? Tapi mungkin memang Hakim salah satu. Tahun ini betul. Tahun Hakim ini. tahun ini. Nah, itu sangat ini sih. Memorable. Nah, teman-teman kalau ada yang memorable dari Obral boleh tulis di kolom komen. Lu apa tadi Hakim? Hakim. Kenapa? Lu baca Hakim. Waduh. Waduh. Ya, menurut gue itu yang paling beda aja sih dari konsep Obral kita yang sebelum-sebelumnya ya. Nggak biasa ya? Nggak biasa. Terus lu apa? Jawabannya udah gue ambil semua. Jawabannya lu ambil semua. Nggak boleh sama. Apa lu? Gua apa ya? Gue yang pas mana ya? Yang sekolah-sekolah itu tahun ini bukan ya? Iya. Ya, Sekolah-sekolah tahun juga ini. tahun ini kan? Iya. Oh itu setelah Hakim ya? Lu Setelah dia Hakim. ingat. Nah. Kita berdua nih gua. Lu makanya besok-besok baca tuh skrip. Nah, nonton. Ini gak ditonton. Editor udah edit susah-susah. Ya salah satu ya sekolah itu juga berkesan. Hakim tadi juga berkesan. Sebetulnya setiap pembicaraan itu gue rasa sih berkesan ya. Walaupun mungkin ada di beberapa episode mungkin kadang kita kan di akhir suka review gitu ya. Kayak kita kurang menyampaikan ini. Tapi overall sebetulnya gue rasa karena Obral udah running berapa ya? Dari tahun lalu kan juga hampir 3 tahun. Dari zamannya COVID. Ya. COVID 2020. Dan gue rasa adalah beberapa improvement yang udah kita jalankan. Dan rasanya beberapa topik lalu beberapa sentuhan-sentuhan dari editor juga gue rasa good sih, gue puas. Dan ya salah satu tadi Hakim sekolah karena temanya fresh gitu ya. Temanya fresh dan nggak tahu ya peran yang dijalankan oleh gue sendiri ya. Gue bisa jalankan gitu ya. Tapi ya di luar itu kayak talk show gini gue sendiri mengalami improvement juga. Kalau mungkin sebelumnya gue lebih banyak berpikir, gue lebih banyak diem gitu ya. Tapi kalau belakangan kayak gue lebih mudah untuk mencerna idenya, lebih mudah untuk mencerna pembicaraannya. Kalau gue ngerasa sih itu. Dan gue enjoy semua proses itu. Oke. Kalau lu gimana, Fer? Kalau gue ngerasa banget yang gue nikmati adalah improvementnya. Gue menikmati improvement teman-teman sih. Maksudnya gue melihat Reza yang awalnya diem banget, tiba-tiba nyanyi fix you ya. Ya kan, ya, lu bener yang kayak lu bilang tadi, lu juga pemikir banget, tipikal yang harus research dulu baru bisa ngomong gitu. Dan makin kemari gue merasa terbantu banget karena maksudnya setiap kali lagi syuting gitu ya, kadang ada yang nimpalin pertanyaan, itu benar-benar nolong gue banget sih. Cuman ya memang mungkin yang makin gue lihat kemari itu kita makin bisa membahas suatu hal yang simple, tapi kita bisa ngerti bahwa dulu kan kita kayak ngerasa gila kalau cuma satu poin itu dikit banget gitu. Coba sekarang kita jauh lebih bisa paham bahwa karena satu poin itu pun orang belum tentu nangkep maksudnya apa, dan belum tentu kita bisa ngebahas itu dengan tajam, deep gitu ya. Belum tentu gitu loh, belum tentu apa yang kita bahas juga ngena buat orang lain. Jadi kalau jadi terlalu banyak tujuannya terlalu luas dan terlalu pecah. Dan makin kemarin gue melihat ada perkembangan bahwa cara kita menentukan tema pun jadi beda gitu. Gitu, cara pembahasan kita pun jadi beda juga. Gitu. Gitu sih. Walaupun tetap ada hal-hal yang menurut gue tetap perlu diimprove ya dari 3 tahun, 2 tahun ini, 2 tahun lebih. 3 tahun nih kita ya berarti? 3 tahun. 3 tahun dari zamannya COVID. Oh iya betul ya, tadi lo ngomong zamannya COVID ya. Emang itu sih. Tapi memang kalau mau dibilang episode yang sangat memorable
memang mungkin salah satunya hakim dan sekolah ya kan, itu kocak gila gitu. Ngomongin aja ketawa gitu ya. Kita aja waktu lagi syuting aja ketawa-tawa sendiri kan. Jadi emang itu kocak banget. Gue lagi nonton previewnya juga gue udah ngakak gitu loh. Karena mungkin salah satunya juga itu tau yang perfect guy. Kita syuting itu niat banget sih. Ya. Ingat ya? Yang perfect yang mana? ya cuman gini sih, dari jawab dulu perfect guy yang mana? Yang mana itu? Sumpah gue lupa. Coba jelasin. Yang itu loh, yang di sini nih. Nyusahin editor. Yang ada di sini nih. Ya. yang ceritanya tentang, lu bayangin deh kalau misalnya ada orang yang seperti ini. Terus habis itu Felix yang jadi ininya, orang perfectnya, yang dipukulin orang dan segala macamnya ada sih. Yang syuting di green screen waktu itu. Ya, ada syuting di green screen. Iya. Gitu juga. Emang ada gue itu? Ih, kacau nih, Bar. Apa nggak ada? Ada dari zaman itu tuh udah berlima. Ada ya? Iya, dari itu jangan tahun lalu itu. Ya pokoknya itu ya. Mungkin coba teman-teman lihat mungkin ya videonya apakah betul ada Itu saya. tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Iya. Kayaknya gitu. Itu juga salah satu yang cukup yang berkesan sih. Gitu. Cuman dari sekian banyak mungkin ya episode yang kita bikin, ya gue nggak tahu sih teman-teman apa yang teman-teman dapetin gitu dari mungkin sekian banyaknya episode kita. Dan ya jadi pertanyaan buat gue juga, mungkin langkah apa sih yang teman-teman udah ambil gitu dari setiap episode mungkin yang kita ambil. Ya gue nggak tahu sih, mungkin dari setiap tema-tema yang udah kita buat yang teman-teman dengar, apakah mungkin teman-teman rasa terberkati atau apapun, ya itu sih yang menjadi pertanyaan gue, apakah mungkin teman-teman ada mengambil langkah pertama gitu ya. Itu menarik sih, itu menarik banget karena memang tujuan dari kita ngelakuin ini semua kan sebenarnya adalah bisa memberkati orang lain. Tapi pertanyaan itu balik dulu ke kita kan sebenarnya. Dalam 1 tahun ini seberapa banyak kita mengambil sebuah langkah untuk entah untuk apapun ya. Betul. Gue tidak membatasi, cuma maksudnya gue mengeneralisir apakah dalam hidup kita ini kita udah melakukan langkah pertama. Dan rasanya ini inline dengan topik yang kemarin kita bahas bulan lalu ya, soal harapan dan pengharapan. Nah itu kadang-kadang ya teman-teman, gue nggak tahu sih. Sekarang mungkin pertanyaan gue gini dulu. Menurut lo pada, kenapa sih take a first step? It's so important. Mengambil langkah pertama itu sangat penting. Ya kalau misalnya lu nggak ambil langkah pertama dalam melakukan segala sesuatu, ya cuman jadinya basi di mulut aja, manis di mulut doang. Nah, tapi gue pengen nanya nih, kan itu kan emang benar. Maksudnya menurut gue pastilah dalam segala hal harus ada langkah pertama. Kalau lu ngambil langkah pertama, basi lah omongan lo. Tapi di sisi lain, ada juga paradigma yang bilang langkah pertama adalah langkah paling penting. Ya. Menuju ke akhir itu langkah pertama langkah paling penting. Betul, pasti. Kenapa? Karena kalau nggak ada langkah pertama nggak jalan. Kalau nggak ada langkah pertama ya nggak ada langkah akhir. Oke. Bener nggak sih? Kalau nggak ada langkah pertama nggak akan ada langkah akhir. Betul. Dan menurut gua, ya langkah pertama menentukan ya perjalanan lu menuju ke akhir itu sih. Karena dengan lu take the first step, lu tahu rasanya berproses dalam perjalanan lu itu gitu ya. Ya sama lah ketika lu mau naik sepeda gitu ya. Kalau lu cuma liatin itu sepeda, ya nggak bakal bisa lu naikin itu sepeda. Lu harus coba itu naikin sepeda. Mau lu ntar jatuh, mau ntar misalnya kenapa gitu ya, mau itu tiba-tiba lu lancar ya puji Tuhan. Kalau lu pertama kali naik sepeda dan lancar ya puji Tuhan. Tapi lu harus itu coba naikin dulu, lu coba duduk dulu, lu coba pegangin stangnya dulu, lu coba kayu pedal pertama lu gitu ya. Lu harus ambil itu, kalau enggak ya betul ya lu nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya nggak jalan gitu. Cuma memang sebenarnya wajar sih. Kadang karena kita ini manusia yang bisa dibilang kita ini manusia yang takut gagal. Jadi balik lagi ya, kalau kita ngomongin langkah pertama pasti mungkin akan ada hambatan-hambatan mungkin dalam pikiran kita. Ya mungkin kita punya pemikiran, wah kalau misalnya gue ambil langkah ini
berhasil atau enggak nih. Gue takut nih, apakah nanti ketika gue ambil langkah ini terus terjadi hal yang tidak sesuai yang gue inginkan. Itu banyak orang yang kayak begitu. Tapi gue jadi menarik sama hal ini karena ada juga kan orang udah take the first step and then didn't continue gitu, maksudnya nggak continue kan. Tapi tetap the first step itu paling penting. Betul, paling penting. Coba pertanyaan gue gini, kan kemarin kita habis bahas tuh, nyambung nih sama yang kemarin. Kita habis bahas soal harapan-harapan dan banyak yang nggak terjadi. Gue pengen tanya nih, maksudnya kita flashback dulu ya. Harapan-harapan itu nggak terjadi kenapa kira-kira? Maksud gue, ngerti nggak maksud gue? Betul. What's the reason? Ya bisa dari beberapa faktor gak sih, kayak ya yang tadi gue bilang ya, mungkin karena kita takut duluan. Ya udah kita akhirnya nggak berani untuk take the first step itu. Atau enggak yang kayak tadi dibilang, mungkin ya kita udah ambil cuman ya berhenti di tengah jalan. Ya. Lu punya cerita nggak? Maksudnya kayak lu akhirnya nggak ngambil? Karena gue yakin ya, ada banyak sekali harapan-harapan yang kita bikin atau tujuan-tujuan, goals yang kita bikin. Itu kadang-kadang nggak tercapai bukan karena nggak ada kesempatan nih. Ya, setuju. Ada kesempatannya. Tapi kita nggak berani ambil langkah pertamanya. Atau kita bahkan tidak terfikir untuk ambil langkah pertamanya. Kita cuma berpikir kayak gue mau tuh itu. Tapi langkah pertamanya nggak dilakuin. Gue ada pengalaman. Apa? Contohnya waktu itu dulu gue itu selalu ingin plan ketika gue selesai S1, gue mau S2. Jadi gue mau S2. Dan memang waktu itu rencananya di luar negeri. Luar negeri. Tapi gue tidak pernah mengambil the first step untuk gue coba daftar. I see. Kenapa? Karena itu balik lagi ke Reza. Gue takut. Pertama gue takut gitu ya, ketika gue harus keluar dari zona nyaman. Nah ini ngomongin comfort zone nih. Jadi reasonnya adalah comfort zone waktu itu gue. Karena gue takut waktu itu dan ya berbagai faktor lah ya. Karena gue cukup dekat dengan keluarga. Artinya being separated sama keluarga itu jadi apa ya, key factor, faktor utama lah bagi gue untuk kayak enggak. Tapi kan sebetulnya bisa aja ya gue untuk coba daftar. Karena kan ketika lu daftar lu nggak langsung keterima gitu. Nggak langsung telepon sama universitas. Anak siapa lu? Iya makanya betul. Tapi karena udah terhambat sama faktor itu ya gue nggak lakukan gitu. Tapi kalau mau ngomong potensial ngomongin sebetulnya bahkan dari orang tua, bahkan dari teman-teman gitu ya, ada dorongan untuk ya udah silakan gitu ya. Tapi dari guanya ya kayak nggak dulu gitu. Dan gua nggak mencoba sih bahkan waktu itu. Lo ada? Ya kalau gue mah yang pasti gue cukup yakin sih, kayak mungkin rata-rata baik teman-teman yang nonton ataupun lu pada juga pasti udah pernah ngerasain sih. Ya mungkin lagi pengen deketin seseorang. Tapi mukanya cuman semeringah banget ya. Ya lagi suka sama seseorang, cuman kan ya lu takut gitu loh. Takut buat deketin. Ya lu nggak berani ambil langkah pertama itu, first step itu. Benar. Tiba-tiba udah jadi sama yang lain. Tapi setahu gue lu jadi ja. Tapi bukan yang itu kali maksudnya. Berarti ini ada orang lain. Ya, orang lain nih yang kita nggak tahu. Artinya abis ini ada obrolan lanjutan. Yuk lanjut yuk. Ya tapi kalau gue secara pribadi sebenarnya ada ya, salah satunya adalah keinginan gue untuk punya bisnis. Gitu. Gue sangat takut bikin langkah pertamanya. Bukan takut sih, salah satu takut adalah selalu ngerasa nggak punya waktu. Padahal sebenarnya kan kalau mau dikulik-kulik ada lah, masa sih gak ada, nggak mungkin lah gitu. Cuman gue masih mungkin sama kayak lu ya, dengan comfort zone gue bahwa gue masih pengen istirahat beberapa waktu gue, padahal gue masih muda gitu sih. Ya, tapi kan akhirnya jalan bisnis. Nah akhirnya waktu itu jalan, memang kan akhirnya gagal. Untuk memulainya lagi karena gue punya pengalaman gagal itu kan, jadi untuk memulainya lagi tuh gue ada rasa keuangan gue nggak cukup lah. Terus gue berpikir juga kayak gimana masa depan gue nanti kalau misalnya gue lepasin kerjaan gue sekarang, atau misalkan gue banyak sekali spend untuk bisnis gue, nanti gue gimana hidup gue, sedangkan nggak stable. Dan gue butuh stable karena misalnya nyokap gue umur udah nggak muda, yang gue nggak bisa terus menerus bergantung sama mereka. Nah itu
ada hal-hal yang pikiran gue sangat gitu, maksudnya sangat kuat gitu di otak gue, jadi gue nggak berani untuk ngelangkahnya. Gitu. Kalau gue ngerjain sendiri udah nggak mungkin, cuma banyak lah, banyak hal gitu. Jadi itu adalah salah satunya. Jadi gue ngerasa kadang-kadang apa yang jadi harapan kita tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak buka jalannya. Sebenarnya kalau ditanya apakah Tuhan buka jalannya, Tuhan buka jalannya kok. Bokap gue sangat suportif soal gue bikin bisnis. Cuman guanya yang nggak berani, gitu. Guanya yang nggak berani melangkah. Guanya tidak mengambil first step itu untuk misalnya cari ruko, riset pasar dan segala macam. Gue tidak lakukan itu gitu. Nah itu yang ngebuat gue. Dan gue ngerasa banyak sekali hal kayak gitu tuh. Gitu. Masalah percintaan, pacaran juga begitu. Masalah pekerjaan begitu. Salah satu ada orang yang bukannya dia nggak bisa dapat kerjaan, cuman dia tidak lakukan bagian dia nggak mulai bikin LinkedIn, dia nggak mulai rapiin CV-nya, dia nggak mulai dia mau resign katanya mau pindah tempat kerja tapi dia nggak lakuin itu gitu. Dia nggak lakuin, dia nggak sebar CV-nya, gitu, dia nggak rapiin dia punya portofolio. Akhirnya nggak, first step kan itu, dan first step itu dia nggak lakuin, akhirnya ya nggak kemana-mana, nggak jalan nggak kemana-mana. Ya kalau dipikir lagi memang benar sih. Ya itu sepenting itu loh first step itu loh. Lu mau deket sama Tuhan, lu mau sukses, lu mau apapun, lu mau dapat apapun yang inginkan, ya balik lagi ke itu first step itu. Kalau lu nggak ambil ya percuma, cuman sebatas janji manis doang yang kita bikin. Kita pengen ini, gue pengen nih ini, tapi nggak ada first stepnya, wah kacau sih. Just a plan gitu loh, maksudnya cuman kayak ya tahun depan gue bakal begini nih gitu. Jadi menurut gue ini sangat penting buat, apalagi udah mau tahun baru ya. Udah mau Januari, udah mau tahun 2024, pasti pada bikin resolusi lagi, harapan lagi gitu loh. Maksudnya ya kita nggak bisa berhenti di berharap. Betul. Kita nggak bisa berhenti di sekedar list. Iya. Yang checklist aja gitu. Ya, betul. Wishing gitu loh. Dan menurut gua memang akhirnya sangat penting gitu ya first step itu, karena itu yang tadi gua bilang, dengan lu coba first step, menurut gua lu akan lebih tahu situasinya. Iya. Gitu ya, kayak tadi naik sepeda gitu ya. Memang susah sih, memang membayangkan lu jatuh itu berat, memang membayangkan lu harus konstan tangan dan kaki lu berat. Tapi kalau lu nggak tahu rasanya itu, ya gimana gitu, lu nggak bisa jalan kemana-mana. Dan gue inget banget tadi ya relate sama bisnis itu, karena gue juga pernah buka bisnis gitu ya. Betul banget, ketika gue buka akun Tokopedia pertama, tangan gue itu getar setengah mati. Ketika gue mau ketik rilis toko gue waktu itu ya, itu gue getar setengah mati. Gue ulang-ulang baca lagi gitu. Hampir 5 kali gue baca deskripsi toko gue. Sampai akhirnya gue ketik rilis. Di situ gue sempat ragu tuh. Tapi karena gue tahu, ini gue harus take the first step ini nih. Gue harus ambil. Akhirnya gue coba lah. Akhirnya kan di situ ketahuan nih. Ternyata gue kurang ini. Ternyata gue harus begini lagi ke depan gitu. Kan kalau lu nggak ambil itu, lu nggak tahu ke depannya gimana. Lu nggak tahu hambatannya, lu nggak tahu problemnya. Dan menurut gue ya, hambatan dan problem itulah indahnya lu belajar. Menurut gue itu sih. Dan lu sadar gak sih ternyata ketika lu jalanin nggak segitunya ternyata. Iya betul, setuju banget gue. Dan ternyata apa yang ada di pikiran kita itu 80%-nya nggak terjadi. Nggak terjadi, betul. Gue setuju banget itu. Kadang ekspektasi kita terlalu tinggi. Iya. Atau lu udah lu udah khawatir aja. Udah terlalu negatif aja gitu. Udah terlalu negatif aja. Padahal sebenarnya kalau lu pikir-pikir, pas lu di jalan gini doang. Nggak segitunya. Nggak segitunya, betul. Gue setuju banget itu. Waktu lu naik sepeda nih, waktu lu jatuh lu pikir lu bakal luka-luka yang kayak gimana gitu. Pas lu jatuh, ya biasanya cuma segini doang gitu. Enggak, maksudnya enggak, bukan nantangin ya. Cuma maksudnya kayak, oh ternyata enggak. Gue kira se-efek itu gitu loh. Ternyata efeknya I can bear with it gitu. Betul. Gitu, itu sih. Ya inilah yang namanya kemampuan cara berpikir otak kita kali ya, maksudnya kadang yang cuma 20% itu. Kadang kita mikir tuh terlalu bercabang, terlalu luas mungkin kan, terlalu mikir nih nanti efek ini jangka panjangnya begini-begini ya, tanpa kita pikir ya setelah kita jalani nyata tidak seburuk itu. Walaupun kita nggak bilang bahwa
berpikir jangka panjang itu buruk ya. Iya, betul. Tetap perlu pikir jangka panjang. Cuma kan jangka panjang itu dipikirin bukan untuk ditakutin, tapi jangka panjang dipikirin itu untuk mengantisipasi. Oke, kalau misalnya sampai gue jatuh gimana? Ya, betul, setuju. Oh, berarti kalau sampai gue jatuh berarti sebelumnya gue harus siapin dulu ini pelindung, prepare. Atau misalnya gue harus siapin dulu, misalnya gue nggak mau beli, misalnya nggak bisa beli pelindung itu, oh ya udah gue siapin obatnya buat nyembuhin gue. Gitu. Atau apa yang bisa dilakukan? Betul, atau lu ajak siapa temen lu? Iya, ajak temen lu buat pegangin atau jagain, or anything gitu ya. Jadi kalau ini gue agak gimana ya? Ada yang nemenin selalu gimana dia? Ya. Ya walaupun kalau dalam case menyatakan perasaan kita agak beda ya. Beda, betul. Susah kalau dibantu teman karena suka ditikung. Gitu. Tapi menurut gue kita perlu belajar dari apa yang Tuhan kita yang kita imani. Kita belajar dari dia loh. Maksud gue menyadari gitu ya, ketika gue memikirkan ini tuh gue menyadari bahwa yang gue sering bilang kadang-kadang gak ada jasa kita loh dalam hidup ini sebenarnya. The first step yang kita selalu pikir kita lakukan langkah pertama itu sebenarnya langkah kita, bukan langkah dalam setiap prosesnya. Bukan the whole process. Dalam hidup ini apapun itu ya, lu bikin bisnis selalu langkah pertama Tuhan yang lakukan. Langkah pertamanya apa misalnya? Lu dikasih nafas hidup, itu langkah pertama Tuhan. Betul. Dan Tuhan yang take the first step itu. The first step itu Tuhan lakukan. Kalau kita nggak mulai itu sebagai first step, kita bisa lihat first stepnya apa? Ya Tuhan sediakan biayanya. Tuhan sediakan kita di keluarga yang mampu. Tuhan sediakan kita di keluarga yang bisa menyalahkan kita, gitu, memberikan kita pendidikan. That's the first step yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan lakukan first step itu pun di Natal ini gitu loh. Betul. Tuhan lakukan first step untuk menyelamatkan kita tanpa tendeng aling-aling. Maksud gue, itu bukan apa ya? Gue menilai gini loh. Ketika Tuhan merencanakan menyelamatkan kita itu bukan sebuah keputusan yang dia ragu-ragu gitu. Keputusan yang dia yakin. Betul. Dia dengan yakin pasti gitu loh. Dan dia ambil langkah pertama itu. Dan kalau kita lihat Yesus Kristus pun struggle with it gitu loh. Ya, betul. Maka itu dia masih ada 100% manusianya kan. Maka itu dia doa kepada Bapa kan. Bapak bila boleh gitu ya. Kalau boleh ya biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Menurut gue manusiawi banget loh. Itu hal yang kita alamin juga. Tapi ujung-ujungnya apa? Diambil juga. Dan gue rasa ketika Yesus mau jadi bayi, rasa nggak nyaman kan besar sekali. Betul. Dan dia tahu, maksud gue dia tahu dia bakal ditolak, dia bakal dibenci. Wah gimana ya maksud gue? Dengan Allah yang kita tahu, Tuhan yang kita tahu, Tuhan yang maksudnya Tuhan yang layak untuk disembah, layak dipuji, Tuhan yang selalu ditinggikan gitu ya. Nggak mudah loh. Betul. Dan itulah the biggest first step in the world. Yes. The biggest first step in the world. Kalau ya dipikir-pikir ya harusnya kan ya mungkin kita adalah manusia yang harusnya nih udah dihukum Tuhan gitu ya. Kita manusia yang udah bener-bener harusnya udah jatuhnya nih udah nggak layak untuk diselamatkan. Tapi justru Tuhan Yesus itu justru dia yang ngambil langkah pertama itu kan. Harusnya kita ya. Harusnya kita yang berusaha loh. Betul. Kita yang bergain gimana? Gimana kita ya mungkin bisa Tuhan ampuni tapi malah Tuhan yang mau turun. Iya. Dari yang posisi mungkin dari atas turun ke bawah buat ambil langkah pertama itu ya buat mati untuk kita. Lahir di dunia, lahirnya juga bukan dalam kondisi yang mungkin di tempat yang layak. Bukan kan? Cuman maksudnya ya gila sih. Kita harus bersyukur sih. Betul. Dan itu balik lagi sebetulnya dengan topik yang kemarin bahwa ya itulah indahnya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Bener. Karena dia tahu itu semua. Ketika dia ambil first step, ketika dia ya anggaplah di dalam kehidupan kita gitu ya, ketika dia taruh kita di dalam situasi apapun gitu ya, dia tahu bahwa kita tuh bisa melakukan itu semua. Dan dia itu gak pernah lepasin kita, dia tuh selalu temenin kita. Itu sih menurut gue, ya itu sih indahnya punya pengharapan di dalam Tuhan. Bener. Nah, ketika namanya kita udah punya pengharapan itu tinggal balik lagi nih ke diri kitanya gak sih? Ya kita mau gak ambil langkah pertama kita buat kita, bener. Ya mungkin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Makanya kayak ya gue gak tahu sih
kita mungkin sering kali ya kayak dulu pas masa-masa remaja ikut retret atau apa. Mungkin mukanya agak berubah lagi nih. Enggak, ya mungkin kita sering dengar dari pendeta yang ngomong, ayo bertobat. Dan biasa pulang dari retret ya mungkin rohani kita lagi kuat-kuatnya, kita lagi dikuatkan, tapi begitu pulang ya udah kembali ke setelan pabrik sebelumnya. Ya. Padahal kayak kita udah mengambil komitmen, gue pulang dari retret ini gue mau ngambil langkah buat mungkin baca Alkitab atau apa-apa. Begitu pulang, udah nyentuh ranjang, udah tidur. Iya. Betul. Ya kadang justru ya diri kita sendiri yang kita nggak mau jadi barriernya. Diri kita sendiri jadi barriernya gitu loh. Kita yang nggak mau ambil langkah pertama itu. Padahal Tuhan udah berikan gitu loh. Iya benar. Setuju. Kalau mungkin gue nantangnya adalah misalnya lu takut nih untuk memulai sesuatu tapi lu udah pikirin panjang. Maksud gue lu udah tahu nih. Oh ya gue bisa nih jalanin tapi memang ada struggle-nya di sini. Oh lu udah tahu, udah analisa lah ya. Lu udah analisa nih. Oh struggle-nya di sini. Artinya kan lu udah tahu. Betul. Artinya kan ketika lu tahu oh ada struggle-nya di sini dan lu tahu oh gue bisa nih langkah pertamanya gue bisa lakuin. Struggle ini pasti akan berlalu tapi belum tentu 50-50. Betul. Gue tantang lo untuk ayo lakuin Ya. Ayo coba. Gitu. Kan lu udah analisa, artinya kan lu udah lakukan itu dengan matang. Lu pikir dan lu bisa antisipasi sebetulnya. Sebenarnya lu bisa walaupun mungkin tidak terjadi gitu ya sesuai harapan lu. Dan menurut gua ya ketika lu udah ambil first step itu dan lu gagal, bounce back gitu ya, maksudnya bangkit kembali dari kegagalan itu adalah sebuah first step juga lo menurut gua. Iya. Karena gini lah ya, kalau kita ambil contoh realitanya, kayak gua lah. Ya kayak gua yang punya bisnis yang tidak berjalan dengan baik gitu ya, bahasanya gitulah ya. Ya gagal gitu ya, gagal. Akhirnya kita bounce back kembali gitu ya. Lu dapat pekerjaan di kantor, gue juga dapat pekerjaan di kantor. Dan ya nggak apa-apa, maksud gue itu sebuah proses yang lu bisa jalani ketika lu ambil langkah pertama itu. Iya benar. Jadi memang sih tidak menjanjikan bahwa ketika lu ambil langkah pertama itu akan mulus-mulus aja, enggak. Ya bisa jadi lu terjatuh, tapi ya ini balik lagi gitu ya, lu itu sebuah proses belajar. Dan menurut gue kalau kita ambil dari sudut pandang Kristiani, ya ada Tuhan kok yang selalu temenin lu gitu. Ada Tuhan yang bahkan nggak pernah meninggalkan lu ketika lu jatuh itu loh. Ya itulah pengharapan. Itulah pengharapan lu. So, the last but not least, pertanyaannya adalah apakah kamu mau ambil langkah pertama dalam segala hal di hidupmu? Aku nggak tahu teman-teman lagi gagal, teman-teman lagi ngalamin apa, teman-teman lagi punya perencanaan apa dalam hidup yang mungkin teman-teman sudah merencanakan matang-matang, perencanaannya nggak cukup. Nah, ketika sudah ada perencanaan, artinya teman-teman udah menyanggupi itu. Pertanyaannya, kapan teman-teman mau lakuin langkah pertamanya? Ya. Kapan teman-teman mau coba? Itu pertanyaannya. Ingat, bentar lagi udah mau 2024. Iya. Ya, balik lagi nih, pasti bakal ada omongan orang-orang kayak, resolusi lu apa nih? Resolusi lu apa? Cuma balik lagi pertanyaannya. Dari resolusi yang udah bikin nih, mungkin buat nanti 2024, ya langkah pertama apa yang lu mau ambil gitu loh. Kita mau tantang lu semua untuk tulis resolusi lu di bawah. And then ketika tahun depan, Desember lagi, semoga kita ingat, kita mau tagih resolusi lu. Apa yang udah lu lakuin, langkah pertama apa yang lu akan lakuin. Kalau teman-teman ada cerita, langkah pertama yang sudah teman-teman lakuin, dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup teman-teman boleh tulis dalam komen juga. Harapan nanti kita bisa baca dan siapa tahu ini jadi sebuah kisah inspirasi buat orang lain. Gitu. Kira-kira gitu dari kita. Semoga teman-teman bisa. Bentar dulu. Apa nih? Gue mau flashback dikit nih. Kita obrol udah berepisode-episode. Nah ya gue juga pengen tanya juga nih dari teman-teman udah sering lihat episode kita ya. Apakah udah ada langkah pertama nih yang teman-teman ambil gitu loh? Mungkin dari setiap pesan-pesan yang kita sampaikan, atau mungkin pesan-pesan kita ya cuman sebatas temen dengerin. Ya menurut gue sih nggak ada masalah juga sih. Iya. Cuman ya mungkin harapan kita ya kita pengen mungkin obrol bisa memberkati orang. Bener. Gitu loh. Betul, ya. Dan cara memberkatinya apa ya mungkin dari first step orangnya teman-teman gitu.
Gue pengen penasaran aja sih. Ya mungkin juga dengerin obrol adalah first nggak step. spesifik mau mendengarkan siapa kan tapi. Wah. Tapi mungkin ya, maksudnya mendengar ngobrol adalah first step juga, gue nggak pernah tahu juga. Cuma maksudnya pemikirannya gokil. Iya. gue Bisa nggak pernah tahu, ya. gue nggak tahu juga. Cuma mungkin apakah kalau teman-teman dapetin sesuatu dari kita dan teman-teman ngerasa benar juga ya. Tapi kalau teman-teman ketika cuma berhenti sampai tahap benar juga ya, and then nggak ambil langkah pertamanya, ya menurut kita ya sayang gitu. Gitu. Jadi ya tantangannya adalah tulis di kolom komen di episode mana yang teman-teman ketika dapetin sesuatu langsung teman-teman ambil langkah pertama. Episode mana ditulis dan tulis kenapa teman-teman akhirnya punya courage, punya keberanian untuk ambil langkah pertama itu. Apa mungkin karena episode itu atau mungkin karena yang lain juga gak masalah. Cuman kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang teman-teman lakuin ketika setelah sudah nonton kita atau dengar kita. Kira-kira gitu. So, segitu aja dari kita. Dan kita pengen ngucapin apa nih? Bentar dulu, sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih nih untuk setiap guest yang datang ke Obrol di tahun ini gitu. Ada banyak yang mungkin gak bisa kita ucapin. Termasuk yang di belakang layar gitu. Bener. Ya, ada editor, ada Sania, mungkin udah pernah Om Ben. Mungkin udah pernah dimunculin fotonya. Cuman mungkin episode kali ini kita mau special thanks buat Mas Jajar. Karena Mas Jajar pas banget di bulan ini adalah bulan terakhir bantu kita. So, thank you buat Mas Jajar. Mas Jajar semoga bisa sukses terus di langkah-langkah berikutnya. Supaya nanti kita bisa ketemu lagi, bisa main-main lagi sama kita untuk mungkin banyak banget teman-teman lain ya. Misalnya kayak Brian yang udah nggak bareng-bareng kita lagi. Ada banyak teman-teman lain ya. So, thankful buat semuanya. Selama setahun ini kita udah jalanin 3 tahun. Mungkin foto-fotonya udah pernah muncul ya. Udah Cimairin, udah nyusahin editor nih yang ini. Semuanya ada di sini. Thank you banget semuanya yang udah menyukseskan acara kita di Obrol ini. Kita see you di next year. Sebelum kita pengen ngucapin dulu nih sama-sama. Ya, kita pengen ngucapin Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga teman-teman bisa jalanin hari teman-teman dengan penuh berkat, penuh sukacita. Tentunya penuh damai sejahtera juga dan teman-teman bisa lakuin segala sesuatu langkah pertamanya dengan baik. Siap. Kira-kira. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nonton di konten lain ya. Di sini meja ini. Begini aja nih, begini. Di sini ya, nyusahin kan, pindah lagi. Nah, ya. Jadi semuanya jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Teman-teman komen aja, asal jangan yang buruk-buruk ya, yang bagus-bagus, yang memberkati orang lain. Dan juga teman-teman nonton konten yang lainnya karena banyak banget konten-konten kita yang tentunya bisa memberkati teman-teman. Salah satunya misalnya kayak Obrol. Ada banyak yang lainnya teman-teman, jadi jangan lupa dikepoin aja terus konten-konten yang ada di channel ini. Semoga benar-benar bisa menjadi berkat buat kehidupan teman-teman. So, see you in the next episode. Next year juga. Sampai ketemu di tahun depan. Bye-bye.